Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza dengan NIM 2436096. Baiklah, untuk matkul analisis interaksi manusia dan komputer, kita akan mengulas mengenai aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp itu sudah di-download oleh 2 miliar juta orang lebih dan juga telah masuk pada 180 negara dengan review bintang 4,7. Nah, ini termasuk tinggi pada penilaian untuk di Play Store dan juga App Store ya. Nah, selanjutnya kita masuk apa itu WhatsApp. Jadi teman-teman, WhatsApp itu adalah aplikasi pesan instan milik perusahaan Meta yang memungkinkan kita ngirim teks, baik itu teks suara, teks gambar, video, dan yang lain-lain. Jadi tidak hanya itu, kita juga bisa mengirim yang namanya file berbentuk dokumen, PPT, ataupun berbentuk codingan juga bisa. Nah, juga di dalam WhatsApp kita memiliki grup dan komunitas. Nah, biasanya grup pada aplikasi WhatsApp itu bisa dimasuki oleh beratusan orang, bahkan ribuan. Oke. Jadi, yang kedua itu ada kesederhanaan dan affordance. Jadi, WhatsApp itu memiliki prinsip bahwasanya kesederhanaan memudahkan semua pengguna. Nah, apa saja? Jadi di icon pensil pada aplikasi WhatsApp itu menandakan bahwasanya kita dapat menulis pesan baru. Nah, sama dengan fungsi aslinya, mirip-mirip lah. Contohnya kalau untuk fungsi aslinya, biasanya icon pensil itu menandakan bahwasanya kita menulis pesan baru juga pada kertas. Nah, itu juga terlihat pada aplikasi WhatsApp. Yang kedua itu ada icon mikrofon yang mana itu biasanya digunakan kalau untuk pada aplikasi itu biasanya digunakan untuk merekam pesan suara. Nah, sama dengan mirip dengan fungsi aslinya, icon mikrofon itu digunakan kadang kita untuk memasukkan suara gitu. Nah, yang ketiga itu ada klik lampiran. Jadi klik lampiran itu pada fungsi WhatsApp yaitu untuk melampirkan file foto dan dokumen. Jadi nggak perlu ada tulisan apapun di sebelahnya. Sama mirip dengan fungsi aslinya. Kalau klip lampiran pada fungsi aslinya itu digunakan untuk kita biasanya untuk mengklip baik itu data seperti lamaran pekerjaan, CV, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada ikon telepon dan video. Pada aplikasi WhatsApp, ikon telepon dan video itu sesuai dengan fungsi yang aslinya. Jadi kalau telepon itu menandakan seseorang ingin yang kita telepon, sedangkan video itu untuk menandakan bahwasanya kita ingin melakukan panggilan video call. Nah, selanjutnya prinsip kedua pada WhatsApp itu yaitu adalah konsistensi desain. Jadi, pada aplikasi WhatsApp itu memiliki konsistensi desain yang sangat akurat. Baik itu pada Android maupun pada App Store. Jadi sama warnanya, yaitu warna hijau utama, hitam, warna toska dan juga warna putih. Nah, selanjutnya itu ada visibilitas dan informasi. Nah, itu prinsip ketiga yang ada pada WhatsApp. Jadi, di WhatsApp itu memiliki beberapa elemen visibilitas. Yang pertama itu tanda centang status. Jadi itu menandakan bahwasanya centang itu sudah dibaca oleh seseorang. Dan yang kedua itu ada indikator online. Itu menandakan bahwasanya seorang itu sedang aktif pada aplikasi WhatsApp tersebut. Dan yang ketiga itu ada rekaman suara aktif. Ketika gelombang audio itu berdenyut atau misalnya kita pernah lihat bergaris-garis, nah itu menandakan bahwasanya pesan suara yang kita lakukan itu sedang masuk. Nah, yang keempat itu ada enkripsi end to end. Nah, ini menandakan bahwasanya chat yang kita berikan kepada seseorang itu disimpan dengan baik. Nah, itu memberikan rasa aman yang terlihat nyata pada penggunanya. Nah, yang kelima itu ada pesan penting. Jadi misalnya kalau kita punya suatu pesan yang ada di dalam aplikasi WhatsApp dan itu ingin kita lihat secara terus-menerus, jadi WhatsApp menyediakan fitur PIN. Jadi itu bisa kita sematkan pada chat kita dengan orang lain dan kita bisa lihat itu ketika kita ingin melihatnya. Jadi tinggal kita klik dan bisa kita lihat langsung tanpa susah-susah mencarinya. Nah, yang keenam itu ada status mengetik. Jadi kalau seseorang mengirimkan pesan kepada kita, otomatis kita akan melihat mereka bahwasanya mereka sedang mengetik dan mengirimkan pesan kepada kita. Nah, ini memudahkan untuk kita sekali ya. Yang keempat itu adalah pengalaman pengguna, umpan balik dan efisiensi. Jadi teman-teman, WhatsApp itu memberikan feedback terhadap kita. Yang pertama itu feedbacknya seperti apa?
ada centang biru itu mengonfirmasi bahwasanya pesan yang sudah kita berikan kepada penerima itu sudah dibaca oleh mereka. Nah, itu adalah umpan balik dari mereka. Notifikasi pos dan tinjau teks pengirim dan waktu tanpa buka aplikasi WhatsApp. Jadi, tanpa kita buka aplikasi WhatsApp, kita bisa melihat pesan yang kita terima oleh orang lain dengan adanya notifikasi pada bar HP kita. Yang ketiga itu getaran haptik. Jadi biasanya aplikasi WhatsApp itu memiliki nada dering yang berbeda daripada aplikasi lain. Nah, kita juga sudah sering mendengar bahwasanya, wah kalau misalnya ini nada dering yang ini, berarti itu adalah punya WhatsApp. Yang keempat itu ada nada dering khas WhatsApp yang langsung dikenali meski layar terkunci. Nah, sesuai yang dengan kita bilang tadi, biasanya kalau WhatsApp itu kan sudah ada nada dering yang khas. Jadi ketika HP kita masuk nada deringnya, kita udah tahu, oh bahwasanya itu adalah pesan dari seseorang. Nah, yang terakhir itu ada spinner unggah foto. Lalu kita masuk pada efisiensi dan kemudahan. Yang pertama itu ada reply cepat. Nah, dengan adanya reply cepat, maka kita tidak perlu mengulang teks ataupun pesan yang orang lain kirimkan kepada kita. Jadi kita tinggal balas, kita geser, lalu kita balas ke penerima. Yang kedua itu ada forward, satu klik ke banyak kontak grup sekaligus. Jadi pada aplikasi WhatsApp biasanya memiliki yang namanya seperti siaran, yang mana siaran itu tertuju apabila kita masukkan orang siapa saja yang kita ingin kirimkan pesan, nah itu akan langsung masuk kepada mereka. Yang ketiga itu ada pencarian pesan lama dengan filter teks, media, link, dan dokumen. Yang keempat itu ada shortcut swipe kanan untuk langsung membalas pesan tertentu. Dan yang terakhir itu pesan terjadwal dan pesan sementara hilang otomatis. Nah, biasanya pesan terjadwal dan pesan sementara hilang otomatis itu ada pada pengaturan. Jadi kita bisa atur mau berapa hari atau mau berapa lamanya. Yang selanjutnya itu ada pencegahan kesalahan. Jadi, WhatsApp menyediakan fitur jikalau misalnya kita salah kirim pesan terhadap seseorang, jadi kan itu nggak bisa kita tarik kembali. Jadi WhatsApp itu menyediakan fitur hapus untuk semua, yang mana itu tidak akan terlihat oleh sang penerima. Dan juga untuk kita juga nggak terlihat. Dan itu berlaku selama 60 jam sejak itu terkirim. Yang kedua itu ada blokir kontak. Nah, kadang blokir kontak itu bisa dilakukan secara nggak sengaja. Nah, jadi ada pemberitahuan bahwasanya apakah Anda ingin membuka blokiran ini atau Anda salah pemblokiran itu sudah diberitahukan. Yang ketiga itu ada keluar grup. Nah, biasanya teman-teman kita tuh nggak sadar bahwasanya mereka tuh keluar dari grup penting. Nah, jadi WhatsApp itu menyediakan dialog konfirmasi muncul keluar dari nama grup gitu. Dengan dua tombol, batal atau keluar sebelum dieksekusinya. Yang keempat itu kirim tautan berbahaya. Teman-teman, kadang kita tuh nggak sadar bahwasanya kita telah meneruskan virus ataupun link phishing kepada orang lain. Jadi WhatsApp itu menampilkan pratinjau bahwasanya memberikan peringatan ini adalah tautan berbahaya. Nah, itu memudahkan kita bahwasanya mengetahui bahwasanya itu adalah link phishing. Oke, kita masuk pada estetika dan kenyamanan. Teman-teman, kalau kita lihat dari WhatsApp, mereka tuh menyediakan dark mode dan light mode, yang mana itu menyediakan mode malam dan mode siang. Dua tema ini termasuk hal yang paling sering kita lihat. Nah, ini memudahkan kita. Yang kedua itu ada hijau hitam yang ikonik. Ini memberikan visual yang sangat unik terhadap aplikasi tersebut. Bisa kita lihat pada aplikasi WhatsApp ini. Ya. Aplikasi WhatsApp ini sangat menandai bahwasanya itu adalah aplikasi chat pesan yang awam kita lihat. Yang ketiga itu ada wallpaper chat custom. Nah, WhatsApp menyediakan fitur bahwasanya kita bisa memasukkan wallpaper baik itu dari galeri kita maupun dari foto yang lainnya. Yang keempat itu ada antarmuka minimalis. Jadi di WhatsApp itu nggak ada iklan. Nah, nggak ada juga banner promosi. Nah, itu memudahkan kita untuk mengisi percakapan yang sesungguhnya. Dan terakhir itu ada pratinjau media langsung.
Nah, biasanya foto dan video yang ditampilkan itu sebagai thumbnail di dalam gelembung chat, tanpa harus membuka aplikasi galeri terpisah. Nah, selanjutnya itu ada UX Matrix WhatsApp 2025. Nah, di sini ada, nah, seperti kita bilang tadi, dilakukan siapa saja yang aktif ya, pengguna mana yang saja yang aktif hariannya sebanyak 1,5 miliar. Nah, sesi durasinya 28 menit per hari, rating aplikasinya sebanyak 4,7. Nah, ini ya. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi IMK. Jadi, kelebihan dan area perbaikan untuk WhatsApp. Nah, kelebihannya UI bersih tanpa iklan, seluruh layar untuk konten. Ini memudahkan kita untuk berinteraksi secara lebih intens. Tanpa adanya iklan dan banner promosi, kita lebih mudah dan lebih mudah dan lebih cepat ya untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Yang kedua itu ada enkripsi end-to-end default melindungi privasi pengguna. Nah, ini tadi yang namanya pesan itu nggak bisa dilihat oleh orang lain selain kita dan si penerimanya. Nah, selanjutnya itu ada status centang biru. Nah, ini memberikan kejelasan bahwasanya pesan ini sudah dibaca oleh sang penerima. Lalu selanjutnya itu ada tersedia di semua platform dan dengan pengalaman seragam. Selanjutnya juga ada fitur voice nota berkualitas tinggi, sangat mudah digunakan. Juga ada integrasi kontak otomatis tanpa registrasi username tambahan. Nah, untuk WhatsApp itu kita memberikan area perbaikan. Nah, jadi di WhatsApp itu nggak ada mode multi akun resmi di satu perangkat. Ini agak sulit untuk kita. Yang kedua itu status baca, centang biru memunculkan tekanan sosial. Jadi terkadang status baca ini memunculkan tekanan sosial bagi kita, sang penerimanya ataupun sang pengirim. Yang ketiga itu ada pencarian pesan lama lambat pada riwayat percakapan panjang. Yang keempat itu ada backup cloud tidak terenkripsi secara default di Android. Dan yang kelima itu ada tidak ada fitur undo untuk pesan yang dikirim selama 60 jam. Dan juga notifikasi grup bisa sangat mengganggu tanpa memute otomatis. Ini sangat mengganggu ya, misalnya apalagi kalau kita tidak mengarsipkan grup itu semuanya. Kadang kita membuat grup itu di layar utama pada aplikasi WhatsApp. Jadi ini sangat mengganggu notifikasinya. Kadang HP kita nggak kuat, jadinya itu bisa nge-freeze gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, keberhasilan IMK dalam aplikasi WhatsApp. Nah, jadi keberhasilan WhatsApp bukan hanya pada enkripsinya, tetapi juga pada penerapan prinsip IMK yang matang. Nggak ada yang namanya antarmuka tanpa iklan, icon pada aplikasi WhatsApp itu universal intuitif, feedbacknya real time, dan alur komunikasinya efisien untuk semua kalangan usia. Jadi aplikasi WhatsApp itu mudah dipahami oleh orang lain, baik itu pada orang tua maupun anak-anak muda. Baiklah, cukup sekian video tugas saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.